Kalau kita ya melihat kamus bahasa Indonesia tuh, nah, di kamus bahasa Indonesia itu hajar pukul itu jelas. Kalau hajar artinya apa, pukul artinya apa. Terus kalau seandainya 3 huruf yang disebutkan Denny Sumargo, kalau dibawa ke bahasa hukum ya, kamus bahasa Indonesia, ini tidak ada artinya. Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Habis sudah kesabaran Denny Sumargo menanggapi seterunya, yakni Farhad Abbas. Pasalnya, pada hari Senin 18 November 2024 kemarin, sang mantan pebasket nasional itu telah resmi melaporkan Farhad ke pihak berwajib atas dugaan pengancaman. Sontak saja, keputusan Denny Sumargo yang menyeret Farhad ke jalur hukum menuai sorotan. Salah satunya dari Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu sekaligus kuasa hukum Novi, yakni Herwanto Nurmansyah. Ketika ditemui, Herwanto bahkan mengaku mendukung penuh keputusan Denny Sumargo. Lantaran baginya, laporan tersebut memiliki kans lebih besar untuk diproses lebih lanjut ketimbang laporan yang terlebih dulu dilayangkan Farhad pada Denny Sumargo. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Herwanto Nurmansyah terkait hal itu? Benarkah keyakinan Herwanto itu didasari oleh ucapan Farhad Abbas yang memang terbilang berbau ancaman? Memang saya mendukung ya, artinya gini, ya ketika dia dilaporkan, ya idealnya memang dia harus pula melakukan tindakan hukum perlawanan. Ya, sekarang terbukti bahwa Bang Denny Sumargo ternyata sudah melakukan tindakan hukum perlawanan kan, ternyata laporan polisi. Kalau nggak salah ucapan Farhad itu kan hajar ya, kata hajar itu kan justru membuat Denny Sumargo mungkin ya merasa terancam. Ini kan dekat orangnya kan. Kalau dia merasa terancam, hajar sama apa itu kalau nggak salah saya? Pukul. Pukul. Hajar sama pukul. Ya hajar sama pukul itu kan kalau kita ya melihat kamus bahasa Indonesia tuh. Nah, di kamus bahasa Indonesia itu hajar pukul itu jelas. Kalau hajar artinya apa, pukul artinya apa, itu sudah jelas. Nah justru kalau seandainya 3 huruf yang disebutkan Denny Sumargo, kalau dibawa ke bahasa hukum ya, kamus bahasa Indonesia, ini tidak ada artinya. Nah, tapi kalau seandainya ternyata ahli bahasa akan mengatakan bahwa hajar dan pukul itu justru tindakan kekerasan, nah bisa jadi memenuhi unsur. Ya, artinya cukup mengkhawatirkan juga nih laporan Denny Sumargo ini terhadap Farhad Abbas. Nah, sekarang kan tinggal tergantung ahli bahasa. Kalaulah ahli bahasa itu mengatakan bahwa hajar dan pukul adalah tindakan seseorang akan menyakiti atau menyebabkan orang menderita, bisa jadi dia kena unsurnya. Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu memang laporannya apa sih. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia lapor, kita lapor. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusber udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk manis saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Novi.
Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau saya menilai ya, kelihatannya nih, ini penilaian saya, analisa saya, kelihatannya Farhad Abbas juga tidak cukup juga memiliki pengetahuan ya, terkait dia menganalisa apakah perkara ini cukup mengkhawatirkan ataukah tidak mengkhawatirkan. Kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena dulu Farhad Abbas juga sempat kan tersandung juga permasalahan hukum, bahkan sampai pengadilan. Nah, harusnya idealnya dia seorang advokat mampu menganalisa ketika dia menyebutkan kalimat-kalimat atau menuliskan kalimat-kalimat, seharusnya dia tidak mungkin dong sampai menjadi tersangka atau bagi sampai dia di persidangan kan. Artinya kalau dia sudah sampai persidangan artinya sudah melewati tersangka sudah dan menjadi terdakwa dong. Nah, artinya kalau seandainya dia memiliki kemampuan menganalisa apakah ini masuk pidana atau tidak, seharusnya dia tidak mungkin sampai dia berada di pengadilan. Nah, artinya saya justru mengkhawatirkan, meragukan analisa dari dia untuk mengatakan tidak perlu khawatir terhadap laporannya Denny Sumargo. Nah, ingat loh, nanti dia salah lagi menganalisa, justru nanti ini bisa mengantarkan dia ke pengadilan. Sementara itu, sosok Herwanto Nurmansyah sendiri memang kerap kali menuai sorotan lantaran keterlibatannya dalam polemik panas Agus dan Novi terkait uang donasi. Pasalnya, selain tergabung dalam tim kuasa hukum Novi, Herwanto juga terbilang vokal menyuarakan pendapatnya terkait kasus ini. Buktinya, ia bahkan tidak segan menuturkan kekecewaan kepada Novi yang terkesan membiarkan terciptanya polling soal kepastian masa depan uang donasi. Bagi Herwanto, Novi patutnya bersikap lebih tegas terkait uang itu, apalagi uang donasi tersebut sudah berada di dalam kendalinya saat ini. Nah, saya sih berharapnya ya, sebenarnya saya berharapnya yayasan dalam hal ini Novi udah tegas aja. Saya jujur aja, sebenarnya agak rasa bagaimana ya, ketika diadakan polling gitu kan, pendapat ya, bahwa apa nih, ada 3 pilihan kan, apakah ke Agus, apakah digunakan untuk orang lain gitu kan, yang membutuhkan, atau apa itu 3-nya itu. Nah, saya kemarin sudah menyarankan, saya berharap yayasan itu ya, karena uang ini dikuasai oleh yayasan, tinggal tanya donatur, uang ini saya akan gunakan untuk kepentingan kegiatan kemanusiaan lainnya atau kegiatan sosial lainnya, setuju atau tidak. Jadi yayasan aja yang mengadakan gitu loh. Jadi jangan sampai ada pihak ketiga yang justru sekarang mengadakan polling pendapat seperti itu. Saya berharap yayasan ketika sudah berani menguasai, dia juga harus berani ya melakukan segala sesuatu yang menurut yayasan benar, lakukan. Ya, saya siap backup gitu loh. Ya, saya juga sudah menyarankan ya. Sudah menyarankan melalui di grup juga saya sudah nyatakan, kita kan ada grup. Saya sudah berulang kali mengatakan ambil tindakan tegas. Karena begini loh, yang namanya Herwanto itu sudah dikenal pengacara tegas, keras. Ya, saya tidak mau lambat-lambat tangani perkara. Ya, kira-kira kita meyakini bahwa kita di pihak yang benar, lakukan. Ya, yang perlu dikhawatirkan itu kalau seandainya kita punya niat jelek. Kalau niat kita baik, ya siapapun ya kita lawan, apapun kita kerjakan sepanjang ini bermanfaat untuk umat. Kan kegiatan kemanusiaan ini kan bermanfaat, kegiatan sosial ini bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sepanjang kita memang punya niat baik, lakukan aja, ngapain takut. Yang kalian minta, teh tolong dong laporin si ini, lapor ini gitu, tenang aja guys. Ya, aku cuma bisa bilang, nggak perlu banyak keluar-keluar kayak yang di sebelah. Kita nggak perlu keluar-keluar, untuk apa kita keluar-keluar? Ya, kita hanya menunggu waktu yang tepat. Lakukan sesuatu pakai strategi, bukan pakai ini. Pakai strategi, dipikir. Jangan apa-apa dikit gembar-gembor, keluar-keluar. Selain menyuarakan kekecewaannya terhadap Novi, Herwanto pun tak lupa memberikan sentilan pedas ke arah Farhad Abbas yang belakangan semakin ringan melayangkan laporan polisi. Apalagi belum lama ini, Farhad telah memproklamirkan jika dirinya akan memutus tali silaturahmi terhadap advokat yang membela Novi. Hal itu tentunya ditanggapi berbeda oleh Herwanto, mengingat pada pertengahan tahun 2024 ini, keduanya bekerja sama sebagai kuasa hukum Saka Tatal dalam kasus Vina.
Ya kalau menurut saya ya semangat Bang Farhat ya. Semangat. Ini mantan teman saya harus semangat. Ya kan dia harus semangat. Laporkan ya, laporkan terus biar makin banyak kegiatan. Saya setuju, silahkan. Ya biar ibaratnya biar semakin tahu orang siapa Farhat Abbas. Siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi. Karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Iya, dia kan kemarin katanya yang berpihak pada Nopi sudah tidak lagi menjadi sahabat dia. Ya kalau saya begini aja ya, berteman dengan penjual minyak wangi ke bagian wanginya, berteman dengan pandai besi ke bagian baunya. Ya saya alhamdulillah kalau seandainya ada yang berteman sama saya silakan monggo. Nggak mau berteman sama saya, emangnya gue pikirin. Tak berhenti di situ saja, sosok Agus Salim pun tak lepas dari sorotan Herwanto. Khususnya terhadap sikap Agus yang belakangan ini berlagak bahwa dirinya tidak sedikit pun membutuhkan uang donasi. Hal inilah yang kemudian disorot tajam oleh Herwanto hingga membuatnya berharap uang donasi itu tidak lagi diberikan kepada Agus. Apalagi sederet donatur sudah menghubunginya secara khusus demi menyuarakan hal yang serupa. Ya, saya sudah menyarankan sama Nopi, udah jangan ragu-ragu. Kalau seandainya Agus ini mau diobati, kita obati. Nggak mau tinggal. Ngapain pusing-pusing kan? Itu apalagi sekarang kan Agus itu menurut saya gini, sikapnya, ya perilakunya, omongannya seperti orang tidak butuh uang. Saya contohkan omongan dia, uang. Saya nggak butuh lagi uang, sekarang harga diri. Nah sekarang ya sudah, pertahankan harga dirinya. Apalagi kan sekarang sudah banyak yang nyumbang juga tuh kan. Pengacaranya nyumbang, katanya mau ke Singapura. Ya alhamdulillah, berarti tidak mengganggu uang 1,3 ini. Iya, Agus kan sudah nggak mau. Kata dia uang. Udah nggak butuh lagi saya uang. Untuk apa uang? Yang perlukan harga diri kan udah jelas. Nah, terus juga pengacaranya sudah bilang juga, oh ribut-ribut masalah uang. Uang kan sudah di yayasan, udah clear dong. Nah sekarang donatur juga, berapa banyak nih orang nge-DM saya nih? Orang nge-DM saya, para donatur DM, WA udah banyak. Tolong sampaikan ke Nopi, Pak. Tolong sampaikan ke Nopi. Bahkan ya, ada yang mengharamkan uang itu digunakan untuk Agus. Clear dong berarti. Ya, doain aja. Semoga ada mujizat dari Allah. Ya, selalu support buat Agus. Semoga cepat sembuh. Walaupun memang dinyatakan dokter itu udah nggak bisa melihat lagi. Mungkin bagiannya. Ya, terima dengan ikhlas aja. Mungkin itu penggugur dosa-dosa Agus juga. Untuk Nijigen pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Pokoknya saya apapun yang terjadi, saya cukup pasrah diri aja sama Allah, itu aja. Terlepas dari keterlibatannya dalam kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti, Herwanto rupanya tengah disibukkan pula oleh perkara lain yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Uniknya, Herwanto menjelaskan jika perkara yang diurusnya kini memiliki kemiripan dengan kasus Ronald Tanur beberapa waktu lalu. Guna memperjuangkan keadilan, Herwanto yang sudah menggandeng National Corruption Watch alias NCW sontak menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin 18 November 2024 kemarin. Lantas, seperti apa penjelasan Herwanto Nurmansyah terkait perkara yang dilaporkannya ke KPK? Serta bagaimanakah pula agenda kedatangannya ke KPK kemarin? Tujuannya hari ini ya, karena kami kemarin sudah ke Komisi Yudisial ya, terkait dengan ada putusan Pengadilan Negeri Medan ya, yang menurut kami setelah kami analisa ya ini ada dugaan ini seperti peristiwa Ronald Tanur Jilid 2. Nah, kenapa kami bisa menganalisa seperti itu? Karena begini, peristiwa ini dilaporkan ya terkait dengan dugaan pemalsuan surat. Nah, cuma di dalam putusan ini onslah. Nah, artinya onslah itu adalah peristiwanya ada, namun bukan merupakan suatu peristiwa tindak pidana. Nah, menurut kami ini kok agak lucu. Ya.
kenapa tidak dibahas di situ apakah surat ini palsu atau tidak. Nah, kalau memang majelis hakim meyakini bahwa ini bukanlah peristiwa tindak pidana, harusnya idealnya putusannya menyatakan surat ini adalah asli. Bebaskan aja orang, jangan onslah. Ya, ini kan putusan onslah ini seperti putusan banci gitu. Nah, kalau memang majelis hakim yakin bukan ini tindak pidana, nyatakan bahwa surat ini adalah asli. Nah, itu clear. Jadi dengan segala konsekuensinya majelis hakim mengambil risiko. Nah, dengan diputuskannya bahwa peristiwa ini ada, nah jadi timbullah analisa kami, kalau peristiwa ini ada berarti surat itu palsu dong. Nah, cuma dibahas di sini adalah peristiwanya bukanlah peristiwa tindak pidana. Nah, ini yang menurut kami agak kontradiktif ya, antara putusan dengan laporan. Nah, sekarang kami menyampaikan surat secara resmi kepada KPK ya agar ya kami tidak perlu mengajarkan lagi, pasti KPK sudah tahulah apa yang dia harus lakukan ketika dia menerima surat dari kami terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Nah, kami meyakini ini bisa jadi ya, dugaan kami akan menjadi peristiwa seperti Ronald Tanur di Surabaya jilid 2. Tidak main-main nampaknya Herwanto Nurmansyah dan Barisan Advokat Bersatu dalam memperjuangkan keadilan. Pasalnya, pasca agenda di KPK itu rampung diselenggarakan, Herwanto beserta timnya sontak menyambangi kantor Komisi 3 DPR RI. Langkah ini sengaja diambilnya mengingat aksi sigap Komisi 3 DPR RI kala menindaklanjuti kasus Ronald Tanur kemarin. Ia pun berharap langkah yang sama dapat kembali dilakukan dalam perkara yang terjadi di Medan, Sumatera Utara itu. Nah, ini menindaklanjuti ya. Tadi kita sudah dari KPK, kemarin Komisi Yudisial, sekarang DPR RI ini. Jadi artinya ya kami melihat bahwa ada dugaan bahwa perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan ini bisa kita duga seperti Ronald Tanur di Surabaya jilid 2. Nah, jadi kami berharap ya Komisi 3 sama perlakuannya sama seperti saat Ronald Tanur diputus. Kan Komisi 3 reaksi cepat nih, memanggil pihak-pihak yang terkait dengan putusan yang ya ada dugaan kejanggalan. Ya, ternyata putusan Ronald Tanur di Surabaya itu terbukti kan ada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kami menduga juga Pengadilan Negeri Medan ini memutus perkara menurut kami ada sedikit kontradiktif kan, karena laporannya adalah pemalsuan surat. Nah, kalau pemalsuan surat yang dilaporkan ke pihak kepolisian, idealnya pengadilan itu menentukan benar nggak surat ini palsu. Nah, tapi ternyata putusan pengadilannya mengatakan bahwa onslah. Nah, onslah itu perbuatannya ada, namun bukanlah merupakan suatu peristiwa tindak pidana. Tadi sempat kita tanya ya, 3 hari. Jadi 3 hari dari sekarang DPR RI akan segera mengabarkan ke kita nih. Nah, kalau tidak mengabarkan, tadi kita juga dikasih nomor WA-nya. Nah, jadi kita bisa kontak langsung. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan perkara ini segera cepat lah dia ambillah sama DPR RI untuk menindaklanjuti gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.